dengan kalimat yalmuna alsinatahum bil kitabi. Yang orang-orang Yahudi geus biasa memutar-mutar lidahnya di dalam membaca kitab Taurat teh. Dina keterangan di Bekasi disebutkan yang anu disebut yalmuna alsinatahum teh ngagenti ayat-ayat Allah ku anu sesuai hawa nafsunya, ataupun yaluna alsinatahum di sini yaitu dipalingkan makna yang sebenarnya, pemahamanana dipalingkan, dirubah pemahamanana teh. Tak enakan seluruhnya Islam nukarang itu ngarubah makna ayat Allah Subhanahu wa taala ku pemahaman-pemahaman anu teu sesuai anu jeung dicontohkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman-pemahaman sesat yang disebabkan aliran sesat gitu ya. Tapi bersandar terhadap Islam. Tidak sedikit hal itu ada di dalam kaum muslimin. Dan oleh Rasulullah SAW juga diprediksi hal seperti itu. 70 golongan itu kaum muslimin disebut aliran sesat dan dinyatakan oleh orang MUI Bandung itu kalau nggak salah, bahwa di Bandung itu ada sekitar 100 aliran sesat. Kebayang? Lamun urang teu ngaos, lamun urang teu kumpul ngariung di tempat seperti ini, tidak menutup kemungkinan kita juga akan terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Jika pemikiran MII kapungkur gitu, terang ayat ayat, mudah-mudahan ayat Ahmadiyah ataupun aliran-aliran yang bersandarkan terhadap kaum muslimin, kita bisa lihat, bisa jadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaluna alsinatahum bil kitab. Maca kitab nama maca kitab. Tetapi ketika ayat itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia mau merubah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalaupun tidak mau merubah ayat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, dipalingkan maknanya dari yang sebenarnya. Pemahamannya jadi sesat, pemikirannya jadi sesat. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakfuruna bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam artian dia tidak beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan orang-orang Yahudi terbiasa dengan merubah firman Allah Subhanahu wa taala ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak cocok dengan kahayang hawa nafsunya, diganti. Itu sudah menjadi sifat kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan kapungkur dia paling di Indonesia ayahnya pemikiran bahwa waris teh cocok yang hawa nafsu kudu diganti. Bahwa waris teh naha adil. Nah, aya istri kabagianana hiji, aya pamuda kabagianana dua, adil. Ada kan seperti itu. Bahkan yang terbaru mungkin statement yang dikeluarkan oleh BPIP yang mengatakan bahwa kita harus kembali kepada konstitusi, bukan kepada ajaran Islam, bukan kepada ajaran agama Islam. Pemikiran seperti itu kan seolah-olah mengatakan bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala itu tidak usah dijadikan sebuah tuntunan. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yaluna alsinatahum bil kitab.
mereka memutar lidahnya di dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam artian merubah ataupun mengganti firman Allah Subhanahu wa taala ataupun memalingkan makna dari yang sebenarnya. Yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada orang Yahudi, tetapi tentu harus menjadikan pelajaran bagi diri kita. Harus menjadikan ibrah bagi diri kita. Jangan sampai kita kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengimani semua kitab Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya yakin dan termasuk sim kuring gitu ya, acan biasa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Acan biasa. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mengabdikan ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan kafah, dengan sempurna, dengan mantap gitu, dengan semuanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempunyai sifat kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakfuruna bi ayatillah. Orang yang pertama yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang akan mendapatkan azab alim, yaitu orang-orang yang yakfuruna bi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memberi kabar kepada kita untuk menjadi sebuah perhatian bahwa orang-orang Yahudi itu yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin, terbiasa membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas. Dan mungkin gitu ya, membunuh nabi dengan alasan yang jelas, dengan alasan yang benar. Upami ngabunuh manusia biasa mah gitu ya, bisa saja. Contoh misalkan penjahat anu ngabunuh, kan ada hukum kisos gitu di dalam Islam, ataupun istilahnya itu dihukum dengan penjara, istilahnya seperti itu. Kemudian anu narkoba, dihukum juga sama gitu. Antar manusia itu bisa saja, dalam artian membunuh seorang manusia ada ketentuannya, dan itu bisa saja, dan itu bisa dihakim gitu, dengan alasan yang benar. Tetapi kalau membunuh seorang nabi pasti bighairi hakim. Moal aya alasan anu tepat membunuh seorang nabi. Kenapa? Karena nabi itu membawa kebenaran. Kalaulah ada orang yang mempunyai alasan yang tepat membunuh seorang nabi, berarti dia termasuk orang yang kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang nabi itu membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membawa kitab Allah Subhanahu wa taala. Pasti bi ghairi haqqin. Tidak ada alasan yang tepat untuk membunuh seorang nabi. Dan itu terbiasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan di dalam hadis yang dilanjutkan di dalam mukadimah yang saya bacakan tadi, bahwa orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi, 40 orang para nabi pada waktu siangnya. 40 orang nabi gitu dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW pada waktu siangnya. Dan setelah itu dia berjualan seperti biasa gitu. Jadi biasa melakukan hal seperti itu. Dan dilanjutkan di dalam hadis tersebut, dan muncullah orang-orang yang menyuruh kepada manusia berbuat baik dan mencegah kepada manusia yang berbuat baik juga. Dan oleh orang-orang Yahudi pada waktu sorenya dibunuh juga gitu.
kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanes jeung sim kuring tapi saur Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi terbiasa melakukan hal seperti itu. Yaqtuluna nabiyina bil ghairi haqq. Membunuh para nabi dengan tidak ada alasan yang tepat. Tetapi mereka lakukan. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut, sehingga dibunuhlah para nabi tersebut oleh orang-orang Yahudi. Pemainna pointer ke ayat, mau ayat benar. Nabi Nabi bertemu Nabi ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ayat ini Nabi anu dibunuh orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Tetapi ayat yang selanjutnya yang menegaskan bahwa akan ada juga wa yaquluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, dan juga orang-orang yang membunuh, orang-orang yang mengerjakan kepada keadilan, yang memerintahkan kepada keadilan, yang memerintahkan kepada kebaikan di antara manusia. Panginten ieu mah upami disebat mah panginten ulama biasa sapertos urang biasa. Urang kan biasa yang menggunakan bil qisti, ngajak ataupun berteriak keadilan. Lantas dengan ungkapan kita seperti itu, kita mendapatkan intimidasi ataupun kita mendapatkan teror, istilahnya. Bisa saja seperti itu. Punten gimana? Apakah ini firman Allah Subhanahu wa taala ini menimpa kepada diri kita pada masa sekarang ini? Saya hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-21 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal ladzina, dengan kalimat inna. Tentu ini harus menjadikan perhatian. Bisa jadi hal ini terjadi pada kita sekarang, pada kondisi sekarang seperti ini. Orang mengajak kepada kebenaran, orang mengajak kepada kebaikan, mendapatkan intimidasi, mendapatkan teror. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi pada sekarang. Dan tentu ini adalah sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia yang mempunyai sifat seperti orang Yahudi, yang membunuh orang-orang yang berbuat kebaikan, yang membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan di antara manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami urang ngajak kana kebenaran, upami urang nyeru kepada kebaikan, maka urang bakal berhadapan dengan orang-orang yang akan membenci kepada diri kita. Kenapa? Ini pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Bahwa kalau kita mengajak kepada kebaikan, pasti aya nu tersema, aya nu nyewa tema, itu sudah menjadi hal yang lumrah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, menyebarkan ketauhidan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, banyak sekali tentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, baik dari orang Quraisy, baik dari orang Yahudi, ataupun dari orang Nasrani itu sendiri. Dan pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang, orang Yahudi, orang Nasrani itu masih ada di dunia. Dan tentunya
Ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi diri kita dan sebuah konsekuensi bagi diri kita. Ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, pasti bakal ada tantangan yang akan kita hadapi. Baik itu dari pemahaman orang lain ataupun dari agama kita sendiri, dari orang Islam itu sendiri. Yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan mendapatkan azabun alim yaitu orang yang membunuh manusia yang berbuat adil di antara kalian. Jadi lamun aya jelema anu ngabunuh ustad gitu. Lamun aya jelema anu ngabunuh pemuda yang mengajak kepada kebaikan, berarti itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab alim, sisaan yang amat sangat pedih sekali. Yang sebagaimana disabdakan di firman Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membunuh para nabi dan orang-orang yang membunuh kepada orang-orang yang mengajak kepada keadilan dari antara manusia, fabashirhum bi'azabin alim. Bereklah kabar gembira ka jelema-jelema anu kitu teh bi'azabin alim, dengan siksaan yang amat sangat pedih sekali. Kan urang pang upami dibere kabar gembira teh pasti nu naon istilahna mah nu bikabungaheun gitu nya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berbuat seperti ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah orang-orang yang berbuat seperti itu dengan siksaan yang amat sangat pedih sekali. Saya nyerinya punya, tapi perih. Benten kan nyeri sareng perihnya. Perih mah kadang-kadang bisa mang tahun-tahun. Siga anaknya jadi hate. Apa yang jadi hate si bapak eta. Itu biasa teh mang tahun-tahun bahkan bicara bikin ka fokus maka pemenjeri hate. Allah Subhanahu wa taala dinyatakan azabun alim, siksaan yang amat sangat pedih sekali. Seperti apa pedihnya? Mudah-mudahan karena kelaras itu. Sing tebih punya sifat-sifat seperti itu. Karena kita tidak akan pernah sanggup menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar kita tidak akan pernah sanggup menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya bahwa orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang berbuat kebaikan, mengajarkan ataupun memerintahkan kepada kebaikan, di samping dia mendapatkan siksaan yang amat pedih sekali, oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang terputus, orang-orang yang dihapus a'maluhum, amal perbuatan mereka. Dan pasti orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan mendapatkan amal perbuatan mereka, tidak akan bermanfaat. Wal aya guna sa berehan-berehana orang Yahudi jeung orang Nasrani gitu nya. Ka fakir miskin, ka orang-orang duafa, moal aya manfaatna pikeun maranehan. Nah, teu nyambung. Teu nyambung. Maka disebut
anu disebut amal soleh teh gitu. Cocok dan tersaruak di dunia. Sebesar apapun harta yang diberikan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada orang-orang miskin ataupun kepada orang Islam, habitat amal, terputus amal-amal perbuatan mereka, tidak ada guna dan manfaat bagi mereka di dunia wal akhirah. Oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan di dunia dan di akhirat moal aya manfaatna bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ataupun bagi orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada gunanya amal perbuatan mereka di dunia wal akhirah. Di dunia kelak juga dan di akhirat. Tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin. Dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membunuh para nabi dan orang-orang yang membunuh orang-orang yang menjuluh kepada keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan wa ma lahum min nasirin. Wa ma hum min nasirin. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sadai membade nulungan kurang nanti pada yaumil akhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ari urang mah insyaallah. Insyaallah. Tapi mudah-mudahan urang mah terkena mendapatkan kalimat wa ma hum min nasirin, tetapi urang mah langsung diselamatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Terkedah ditulungan ke Allah Subhanahu wa taala. Urang mah langsung diselamatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun urang ditulungan ke Allah Subhanahu wa taala, jadi jebrus heula apa intanya urang teh nya ti jebrus teh loba kalakan neraka gitu. Tapi kan kalimat urang kan dina doa sapu jagat lah istilahna. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kasayan duana di dunia kenging kasayan, di akhirat kenging kasayan. Nah kalimat anu paling penting nama waqina azabannar. Sing ditebihkeun dina seuneu api neraka, dina hartosan urang teh tong dugikeun ngaraosan panasna api neraka dengan kalimat waqina azabannar. Urang kenging kasayan di dunia sebagai manusia pangintennya aya we kitu kalepatan urang dilakukeun, kasalahan anu urang dilakukeun pasti aya. Nah sifat manusia seperti itu, karakter manusia seperti itu. Nah kesalahan anu urang dilakukeun pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengakhiri kalimat doa tersebut waqina azabannar, sing ditebihkeun dina seuneu api neraka, kasalahan-kasalahan urang teh tos dihapus ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terkedah ditulungan deui ku Allah Subhanahu wa taala, langsung disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tanpa kita merasakan panasnya api neraka, dan kita tidak akan pernah sanggup mendapatkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala termasuk panas api neraka. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan kalimat wa qina adzabannar ditebihkeun sing ditebihkeun dina seuneu api neraka. Dan orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang kafir tentu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jeung moal ditulungan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap
Rasulullah SAW juga kufur terhadap para ulama yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Para hadirin, sidang pengawasan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat tadi menunjukkan kepada diri kita, tentu harus menjadikan ibrah kepada diri kita. Walaupun ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tetapi tentu ini harus menjadikan pelajaran bagi diri kita. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kalau kita tidak mau kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempunyai kewajiban untuk beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beriman dalam artian kita berusaha untuk memahami, mengkaji dan mengamalkan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan jangan kita membunuh para nabi, tentunya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita tidak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para nabi. Dengan menghidupkan sunnah berarti kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita kepada para ulama, kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, kita harus senantiasa berada di dalam orang-orang yang seperti itu, supaya kita berada dalam artian ada orang-orang yang bisa memberikan peringatan kepada diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Tapi berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, tentu kita akan terpengaruhi oleh sifat-sifat yang tidak baik. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini benar, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Tapi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini salah, tentu itu adalah datangnya dari kebodohan saya sendiri, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita mampu menjadikan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bagi diri kita untuk senantiasa mengimani terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh para ulama. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan pengajian malam Jumat kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau menjadi pelajaran dan ilmu yang baru pada kita sendiri. Untuk pengajian malam Jumat kali ini dicukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.